Oke, halo teman-teman semuanya. Saat ini jam 8:10 malam di New York, tanggal 3 Mei. Market Asia sudah buka di awal minggu ini, ya, dan seperti Anda lihat sendiri judul dari investing.com adalah oil price open down on persistent oversupply worries. Sudah terlalu banyak suplainya tetap. Ya, jadi kalau Anda lihat di sini crude oil turun 7% dibandingkan dengan penutupan hari Jumat kemarin. Ya, dan ini penurunan yang cukup signifikan, cukup banyak, ya, menggoyang pasar. Dan seperti Anda lihat juga di sini S&P Future sekarang minus 1,5%, Nasdaq Future minus 1,6%. Tampaknya bearish sudah mulai terjadi, ya, karena biasanya kalau Dow Jones turun 1% dan kemudian langsung market Asia recover, biasanya itu pertanda masih ada kekuatan pembelian. Tapi ketika sekarang kemarin Jumat Dow Jones turun minus 2% lebih, S&P bahkan turun hampir 3% dan ternyata tidak recover, kemungkinan besar ada sesuatu ini. Oke, US Dollar Index naik 0,26%, otomatis saya akan mencari mata uang yang sudah unggul lumayan atau lagi babak belur dihajar oleh US Dollar. Oke, forex fokus kita yang pertama adalah kita ke pound sterling. Ya, ke pound sterling ini sudah mulai kelihatan. Jadi Jumat kemarin buyer di sini sudah dalam tanda kutip sudah mulai kelimpungan, ya. Jadi kalau Anda lihat di nomor 2 ini adalah titik di mana buyer mempertahankan posisinya. Jadi kalau dia berada di atas ini terus, maka boleh dikatakan di atas titik merah ini boleh dikatakan buyer in control, istilahnya seperti itu. Ya, tapi jangan khawatir, masih ada nomor 4, ya, buyer in control nomor 4 seperti Anda tahu nih, seperti support, ya. Ya, kemungkinan besar pound sterling akan mentesting level 1.2417. Level di mana buyer kontrol untuk terakhirnya. Ya, tapi seperti Anda lihat di sini, ya, sejak hari tanggal 30 April, ya, kemarin hari Kamis, ini sudah seller mengkontrol di sini. Dan sesuai dengan dugaan, memang buyer sepertinya sudah tidak punya kekuatan di pound sterling ini sejak hari Jumat kemarin. Dan kelihatannya akan terus berlanjut. Oke, akan terus berlanjut. Nah, confirm indikatornya nomor 1 kita pakai MACD, simple aja, ya, MACD cross, boom, ya, kelihatannya akan terus turun. Dan tentu saja kita akan menggunakan timing solution. Ya, timing solution untuk yang GBP belum saya buat, belum saya posting maksudnya, tapi arahnya seiring dengan cycle yang ada di timing solution. Oke. Mata uang yang kedua yang saya mau bahas yaitu tentu saja Australian dollar. Oke, Australian dollar ini adalah mata uang yang sangat-sangat sensitif terhadap komoditi. Oke, dan mari kita lihat bagaimana prediksinya. Jadi kalau kita lihat prediksi Australian dollar berdasarkan timing solution di sini, saya buat beberapa hari yang lalu di grup kita. Ini prediksinya 15 Mei akan terus turun cycle-nya. Oke, cycle-nya terus turun. Apakah sesuai? Ya, kalau kita lihat di sini cycle yang di dalam juga ikut turun dan cycle astronominya juga merahnya kuat sekali. Ya, jadi kemungkinan Australian dollar akan terus turun. Oke, mari kita lihat sekarang dengan menggunakan analisa buyer dan sellernya, ya. Jadi kita menggunakan analisa buyer dan seller. Oke, kalau kita lihat di sini buyer in control. Jadi nomor 4 ini adalah buyer in control saja dari low di sini, ya, untuk Australian dollar, ya. Ini kontrol yang pertama, dan yang kedua ini adalah kontrol lagi. Jadi kontrol buyer in control yang kedua. Nah, kemudian di sini ada seller in control. Sellernya, perhatikan di sini dia menekan buyer habis-habisan, ya. Sempat bayarnya sempat menahan, yang Anda lihat di sini ada pola doji, ya, reversal, tapi tetap bagaimanapun seller terus menekan dan akhirnya inilah yang terjadi. Ya, ketika turun kemarin Jumat, saya sudah memberi info bahwa kemungkinan besar Australian dollar akan mentesting level 0,6421 karena disitulah level buyer terakhir. Tapi bukan berarti terus kemudian kita beli di sini, enggak. Tapi kita menanti kalau ada buyer yang mau melawan ini. Ya, ternyata nggak ada, jadi terus dibablas sampai sekarang 0,6378. Bagaimana prediksi Australian dollar ke depannya? Saya melihat sih Australian dollar akan terus
turun, tertekan, terutama kalau minyak terus harganya turun, ya, dan selalu menjadi headline. Jadi kuncinya adalah perhatikan headline, ya. Jadi ini adalah trading system terbaru saya, ya, trading system terbaru yang saya gunakan bersama dengan timing solution. Jadi kita menggunakan timing solution ini tidak langsung entry berdasarkan cycle, no, tapi timing solution seperti yang sudah saya katakan berkali-kali itu hanya forecast, dan itu kita gunakan untuk trading di pasar. Tentu saja kita harus mengconfirm apakah ada buyer dan seller. Jadi teori buyer dan seller ini sangat-sangat powerful, ya, sangat-sangat powerful dan sangat-sangat simple. Kalau Anda melihat sepertinya, coba mari kita lihat di sini sebelum Australian dollar jatuh hari tanggal berapa nih? Tanggal 30 hari Kamis ya kemarin, sebelum Australian dollar jatuh. Perhatikan di sini buyer sangat kuat, ya. Buyer sangat-sangat kuat, ya. Selama harga di atas yang merah ini, buyer sangat kuat. Ya. Pada saat itu saya berpikir bahwa kemungkinan besar buyer akan bertemu dengan seller, bertemu dengan musuh yang cukup kuat. Kenapa? Karena harga minyak mentok di 20 pada saat itu. Dan tidak ada solusi apapun terhadap minyak. Belum ada gambaran bahwa ekonomi pun juga belum dibuka sepenuhnya. Jadi masih oversupply di mana-mana, dan inilah yang terjadi sampai kemudian muncullah seller. Ya, perhatikan di sini, ini sistemnya seperti tekan menekan. Jadi seller ini apakah pasti kuat, kita nggak tahu. Terus terang kita nggak tahu. Sampai suatu saat kita melihat harga ini sebenarnya lebih ikut yang mana? Lebih ikut buyer kah? Kalau tidak ikut buyer, maka sellernya akan segera tertembus. Contoh seperti misalkan di sini. Kalau misalkan di sini kita lihat, ini waktu jadi high, sebentar aja dia akan tertembus lagi. Kenapa? Karena buyer lebih in control. Tapi kalau ternyata dia berusaha menembus dan ternyata harga nggak berdaya, berarti kan harga adalah the price is always right. Rumusnya adalah harga selalu benar, ya. Jadi ini hanyalah dugaan indikator. Ini ada orang seller yang melawan. Ya, apa yang terjadi? Ternyata harga sekarang tergeser di bawah harga buyer. Ya, ini geser pelan-pelan. Dan perhatikan di sini semakin kuat sellernya, semakin kuat seller, dan akhirnya harga menekan harga terus ke bawah. Dan targetnya kita melihat ada di level sini. Ternyata bablas ke bawah, kita nggak tahu. Apakah di sini ada level beli? Enggak juga. Kenapa begitu? Saya nggak tertarik untuk membeli Australian dollar karena prediksinya sampai tanggal 15 Mei ini harganya turun terus. Oke, sampai 15 Mei harganya terus turun. Jadi kita nggak akan pro untuk beli US dollar. Ya, beli Australian dollar. Jadi kalaupun memang dia ternyata naik, bisa nggak nanti di bawah ini tiba-tiba menemukan buyer? Bisa. Nah, untuk membentuk buyer seperti ini, karena ini grafiknya 1 jam, tentu saja nggak bisa dipakai 1-2 bar. Ya, untuk membentuk perlawanan dia perlu berbar-bar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dia tahan terus, nggak tertembus. Ya, 10 jam, 20 jam dia tahan terus. Artinya seller itu cukup valid. Tapi kalau sekarang baru beberapa menit sudah tertembus, itu artinya sellernya masih belum valid. Ya, jadi kalaupun memang ada buyer di bawah, perlu waktu paling tidak 10 jam, 15 jam, 20 jam, baru itu confirm bahwa itu benar-benar buyer. Tapi kalau saya rasa sih, dugaan saya sih sulit dengan seperti sekarang, meskipun segalanya mungkin, tapi dengan kondisi seperti sekarang agak sulit menemukan buyer seperti itu. Dan kalaupun memang ada buyer seperti itu, nanti kita akan ikutin terus update-nya bagaimana. Dan karena ini adalah indikator yang dinamis, kita ikutin aja. Ya, sampai sekarang belum ada buyer, tentu saja nggak ada buyer karena harga terus turun. Ini adalah buyer yang kemarin, ini adalah buyer dari masa lalu. Buyer, dan ini sudah tertembus, ya, terlihat short term nggak ada buyer lanjutan, maka kemungkinan akan terus turun. Fundamental tidak mendukung, tapi kita nggak ada yang tahu. Tapi kalau memang terbentuk buyer pelan-pelan, kita akan bisa mendeteksi itu. Dan ini akan menjadi signal warning. Wah, ini bahaya nih. Paling tidak kita take profit dulu atau kita lari dulu. Dan sambil kita menanti terjadinya koreksi. Karena level yang 2 ini, garis merah dan garis biru ini adalah level satu titik yang sangat kuat, dan ini belum pernah tersentuh. Jadi teorinya seperti yang guru saya ajarkan, teorinya ini nanti dia akan menyentuh ini, harus ada koreksi. Ya, harus ada koreksi, nggak bisa bablas 1 kali. Teorinya seperti itu. Ya, teorinya seperti itu. Ya, menarik kan? Simple kan sebenarnya strateginya. Oke. Nah,
trading forex nggak harus rumit ya, trading forex nggak harus pakai indikator yang enggak ya. Jadi kita hanya menggunakan common sense, kita menggunakan fundamental, dan kita menggunakan teknologi seperti timing solution supaya kita bisa lebih profit. Oke? Jangan lupa skill, ilmu harus punya, jangan trading ngawur-ngawur, dan money management harus banget. Oke? Thank you sudah nonton video ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Tetap profit. Thank you. Bye.